Shalom semua. Salam bertemu kembali dengan kalian semua. Hari ini saya yang akan membawakan firman Tuhan secara online di ibadah hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Tetap semangat, tetap antusias. Firman Tuhan hari ini dengan tema saling peduli yang saya ambil daripada Surat Ibrani pasal 13 ayat 1 yang berisikan, peliharalah kasih persaudaraan. Perintah ini di surat Ibrani merupakan suatu perintah kepada penerima juga pembaca mula-mula supaya mereka memelihara kasih, hidup dalam kasih sebagai saudara di dalam Tuhan. Kasih persaudaraan dalam bahasa aslinya berasal daripada gabungan daripada dua kata, yaitu kata phileo yang artinya kasih tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan, dan delpho yang artinya ikatan persaudaraan yang kuat. Jika kedua kata ini digabung, maka muncullah kata Philadelphia yang merupakan kata yang menggambarkan kasih persaudaraan. Ini merupakan pesan wajib untuk setiap pengikut Kristus atau orang percaya di seluruh muka bumi ini. Nah, sebutan persaudaraan ini di dalam kehidupan orang percaya mula-mula mengacu kepada hubungan mereka di dalam Tuhan Yesus. Pertama, dikatakan harus saling memperhatikan. Arti daripada saling memperhatikan di 1 Korintus 12 ayat 25 mengatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saat saling memperhatikan dalam persaudaraan itu satu sama lain mengatakan betapa orang percaya hidup dalam kebersamaan, hidup dalam sepenanggungan, hidup dalam terikat satu sama lain yang didasari oleh kasih Kristus. Nah, persaudaraan yang terjadi dalam kasih Kristus itu adalah persaudaraan yang tanpa memandang ekonomi, suku, bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Karena itu di surat Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya membawakan satu kesaksian daripada seorang Yahudi, anak muda Yahudi yang bernama Yankel. Dia memiliki toko roti di kota Donwitz di Jerman. Dia selalu berkata kepada setiap orang yang bertemu dengan dia, dia mengatakan, apakah kamu tahu mengapa saya masih hidup sampai hari ini? Dia mengatakan perkataan itu karena ternyata ketika dia masih remaja, Nazi membunuh begitu banyak orang Yahudi tanpa ampun. Mereka semua dikumpulkan di satu gerbong kereta api. Dan mereka dibawa ke satu kota yang bernama Auschwitz. Dan mereka ditinggalkan di sana saat musim salju. Tanpa makanan, tanpa minuman, apalagi yang dikatakan selimut sebagai penghangat tubuh. Malam itu turun hujan salju yang sangat deras. Dan semua orang yang di dalam gerbong kereta api itu sudah darahnya mulai membeku. Saat itu Yankel duduk dengan seorang lelaki tua Yahudi yang kondisinya sangat buruk. Yankel memeluk dia. Yankel mengatakan,
semangat. Tetap semangat. Sambil tangannya mengusap, hangatkan tubuh pria tua yang kondisinya sangat buruk. Dan dia peluk dia kuat-kuat. Saat itu dia melihat di sekelilingnya. Orang-orang udah mulai kondisinya sangat buruk. Dan Yankel tetap mengatakan, dia harus menolong pria tua itu. Belas kasihannya mengalir. Dia sangat memperhatikan dan mempedulikan. Dan dia terus sampai fajar menyingsing, dia mengusap-ngusap tangannya di badan pria Yahudi yang tua itu. Dan mulailah matahari remang-remang turun. Saat secercah cahaya masuk ke gerbong itu, Yankel melihat di sekelilingnya. Orang di sekelilingnya semua sudah mati, membeku. Yang tinggal masih hidup hanya Yankel dan pria Yahudi tua itu. Satu hal kita bisa petik di kesaksian ini. Saat kita menghangatkan orang lain, kita sendiri terhangat. Saat kita memperhatikan orang lain, kita sendiri diperhatikan. Saat kita peduli kepada orang lain, kita sendiri dipeduli. Itu menguntungkan kepada kita sendiri. Mari saudara-saudaraku, teman-temanku, salinglah memperhatikan sebagai saudara di dalam Tuhan. Saling peduli sebagai saudara di dalam Tuhan. Saat kita memperhatikan orang lain, saat kita peduli orang lain, kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Yang jauh terasa dekat. Mungkin sudah sebulan kita tidak di dalam satu gedung gereja beribadah bersama. Tapi kita tetap dekat, bukan? Kita tetap saling mendoakan. Kita tetap saling memperhatikan. Poin kedua, menjadi murid Kristus yang saling mengasihi. Kita tetap saling mengasihi. Di Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata perintah Tuhan mengatakan kepada kita harus menjadi surat pujian, harus menjadi kesaksian bagi seluruh dunia, bagi semua orang, bagi terutama mulai dari keluarga kita. Terutama mulai dari gereja lokal kita, dari orang di sekeliling kita. Kita harus menjadi kesaksian bahwa kita adalah murid Kristus. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kalau kasih itu terpancar dari kehidupan kita, mulai dari saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi. Contoh, tiap pagi saya begitu terhibur, tiap pagi saya begitu terharu, tiap siang, tiap sore, tiap malam saya begitu merasakan kasih Allah melingkupi kehidupan saya, walaupun saya stay at home. Walaupun saya di rumah aja, sudah sebulan lebih. Mengapa saya tetap terhibur? Mengapa tetap semangat? Mengapa saya tetap merasakan saya tidak sendiri? Karena saya selalu terima telepon, terima WhatsApp, terima message yang bertanya, Ci, tetap sehat kan? Bu Yo, apa kabar? Tetap sehat kan? Harus sehat. Ada message masuk. Tetap semangat. Jangan lupa minum vitamin C, minum vitamin E. Berjemur matahari. Sudah jam 10. Selalu ada yang mengingatkan.
Selalu ada yang message, selalu ada yang memperhatikan, peduli. Betapa kita adalah tubuh Kristus yang saling terikat. Betapa kita adalah tubuh Kristus yang saling peduli dan saling mengasihi. Demikian bukan? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Dikau? Bagaimana dengan rekan suku satu gereja? Sudah melakukannya kan? Tetap lanjut lakukan. Kalau belum, mulai sekarang. Setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukan. Saling peduli, saling memperhatikan, WhatsApp, message. Kita lanjut, poin ketiga, saling menasehati. Kalau kita sudah saling peduli, kalau kita sudah saling memperhatikan, poin ketiga adalah saling menasehati. Saling menasehati yang saya ambil dari surat Roma 15 ayat 14. Surat Roma pasal 15 ayat 14 firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Dikatakan sesudah kita menerima begitu banyak knowledge, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak kebaikan, dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan. Berarti engkau, saya sanggup untuk saling menasehati berasal daripada kebaikan yang sudah kita terima. Berasal daripada knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada pada kita. Kita pakai itu untuk menasehati. Saling menasehati. Amin. Saling menasehati artinya dalam kasih persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus utamanya. Yang mengikat kita satu sama lain. Ikatan yang begitu eksklusif. Yang tidak terbatas dengan dinding gereja, dinding rumah, tapi kasih persaudaraan itu menembus batas. Amin. Menembus batas. Dan ingatlah, kita telah mengenal, kita telah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang dilandasi oleh kasih Allah. Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kita sudah memperingati hari Jumat Agung, Great Friday, Good Friday. Dan hari ketiga dia bangkit. Kuasa kebangkitan itu diinvestasikan dalam kehidupan kita. Dan kita sudah menerima kuasa kebangkitan itu. Oleh karena itu sekarang kita udah ada ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Kita memiliki hati yang baru. Kita memiliki kasih yang baru. Yaitu kasih Philadelphia. Kasih yang tanpa batas itu. Dan kita memiliki pembaruan budi yang baru. Hati yang baru. Seyogyanya pengikut Kristus, murid Kristus bisa saling mengasihi. Marilah kita belajar menjadi jemaat yang memiliki kasih persaudaraan dalam diri kita. Sudahkah kita mengenal satu sama lain dalam satu gereja lokal? Satu kompleks rumah, tetangga kita, keluarga kita, sudahkah kita menasihatinya? Misalnya, mari kita baca firman Tuhan bersama. Mari kita beriman bahwa segera darurat kesehatan pandemi COVID-19 ini akan terlewati dengan baik. Krisis ini kita bisa lewati dengan baik. Dengan syarat kita patuhi peraturan pemerintah, kita patuhi peraturan yang tertulis di firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan dan beriman bahwa kita pasti dalam perlindungan. Kita bisa dalam perlindungan Tuhan kalau kita menaati peraturan firman Tuhan. Kita menaati peraturan pemerintah yang tertulis. Dan semua itu saling berkaitan dengan firman Tuhan. Kita jalani semua itu
jangan lupa untuk kebaikan kita juga. Lakukan itu dengan baik. Jalani itu dengan penuh semangat. Jangan sungut. Karena yang kita lakukan semua untuk kita. Perkataan saling berarti harus ada 2 orang atau lebih. Ada yang menerima, ada yang menyampaikan. Yang menerima untuk hal-hal baik, sampaikan lagi kepada orang lain. Supaya banyak orang diberkati. Amin. Bagaimana dengan keadaan Anda saat di rumah? Bagaimana saat engkau stay at home? Masih tetap saling memperhatikan? Masih tetap saling peduli? Masih tetap saling menasihati? Saat kita memelihara kasih persaudaraan itu, saat kita memelihara kasih persahabatan itu, bukan hanya sekedar menulis atau membaca, melakukan perintah Tuhan, tapi justru kita sudah memberi sesuatu kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan, jauh lebih bahagia saat kita memberi daripada kita menerima. Memberi, jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit, beri perhatian, beri perkataan yang baik, beri perkataan yang positif, yang membangun, sehingga saat orang menerima dengan rela, dengan sukacita, dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, atau dia mulai melangkah untuk sesuatu yang baik. Dan saat dia merasakan itu menguntungkan, itu merubah hidupnya, dia akan melangkah. Tetap menjadi perhatian, memberi perhatian, tetap memelihara kasih persaudaraan, karena itu adalah perintah firman Tuhan. Memelihara berarti ada sesuatu yang terus berlanjut dari hari ke hari. Kita memperhatikan, mungkin kita telepon. Seperti mertua saya, tiap hari dia pasti telepon temannya, bagaimana keadaanmu hari ini? Seperti ketua korwil saya, dia selalu tiap hari di grup WhatsApp pasti, bagaimana keadaan ibu-ibuku sayang? Bagaimana kalau ada respon sedikit bercanda, berarti masih hidup katanya. Nah, akhirnya semua kita penuh sukacita dan kita mulai ngobrol. Tidak ada perkataan kalau stay at home itu pasti kesepian. Kondisi begitu justru kita harus makin melekat setia kepada Tuhan. Makin saling mempedulikan, saling memperhatikan, dan saling menasihati. Amin. Poin selanjutnya, mengingatkan orang percaya telah menerima kasih daripada Allah, sehingga hidup orang percaya bukan hidup yang berorientasi pada diri sendiri. Perhatikan, bukan berorientasi pada hidup diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Artinya, Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuh Kristus saling melengkapi. Amin. Saling memenuhi, saling memperhatikan, dan saling menasihati. Tentu semua tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya kita tahu teman kita lagi mengalami tidak sehat, dan dia harus diisolasi, dan dia harus mengalami karantina. Mungkin dia isolasi mandiri, mungkin dia karantina diri sendiri di rumah, di kamar. Tetap kita message, tidak perlu takut, tidak perlu menjauh. Yang penting kita menjalani perintah, kita tetap menjalankan social distancing. Kita memberi perhatian, kita memberi nasihat, mendoakan, mengajak dia berdoa. Amin. Nah, itulah yang didasari kita perlu memelihara kasih persaudaraan. Kita perlu memelihara saling memperhatikan. Kita perlu memelihara saling menasihati. Mungkin dia mengatakan, aku udah bosan minum obat, aku udah bosan dan putus asa tentang kehidupan ini. Apakah saya bisa melalui karantina isolasi ini? Katakan, semangat, tetap pasti bisa. Pasti engkau akan sembuh. Tuhan pasti menolongmu. Bagianmu, lakukan kewajibanmu. Tidur yang cukup,
makan yang tepat waktu, tetap semangat di dalam Tuhan, bahwa engkau akan menjadi kesaksian hidup. Beberapa teman saya yang harus diisolasi mandiri, selalu kalau saya tidak sempat pagi, malam saya tanya, sis bagaimana? Ini karantina keberapa hari? Ini isolasimu keberapa hari? Hari ke-16, sis yuk. Oke, semangat. 4 hari lagi akan 3 minggu. Dan itu udah clear. Sekarang dia udah melampaui semua. Sekarang dia udah melewati semua. Apakah saya jago? Bukan mengatakan saya jago. Tapi saya belajar. Saya belajar mempedulikan orang lain. Saya belajar menasihati orang lain. Saya belajar juga memperhatikan, karena itu perintah firman Tuhan. Dan dengan sukacita, dengan rela, ayo angkat HP-mu, WhatsApp temanmu, bagaimana keadaanmu di rumah, bagaimana kondisimu stay at home. Ada yang mengatakan ke saya, wah stay at home begitu luar biasa, saya sangat iri dengan kosmetik saya sangat iri dengan baju-baju bagus saya. Saya kurang setuju dengan perkataan itu. Di rumah kita tetap harus merawat diri. Di dalam rumah kita tetap harus dandan. Di rumah kita tetap harus berpakaian bersih, rapi. Begitu bukan? Masa kalau kita di rumah pakai baju-baju yang kumal-kumal? Enggak. Di rumah kita tetap harus nampil segar, nampil bagus. Karena di samping kita ada pasangan hidup kita yang siap menyaksikan. Kenapa sih istriku dandannya begitu lancai di rumah? Padahal suami yang utama harus melihat kita. Di rumah tetap dandannya ibu-ibu cantik. Di rumah tetap harus berpakaian bersih ya bapak-bapak ganteng. Tetap harus semangat. Walaupun kita harus mengatur budget kita sampai 2 bulan ke depan. Nah, poin selanjutnya adalah kalau kita membaca firman Tuhan itu bukan sebagai logo saja, bukan sebagai teori aja, tapi kita harus menjadi pelaku. Pelaku perkataan, jangan lupa temanya adalah saling. Poin selanjutnya adalah kasih itu bukan disembunyikan. Kasih Allah itu harus dipancarkan, harus dilihat oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain. Mungkin kita mengatakan, saya nggak bisa melakukannya. Seenggaknya hidupmu, perkataanmu, karaktermu, sikapmu, tutur katamu, apalagi terhadap orang yang senior, harus terpancar bahwa kita ada kasih Allah, bahwa kita ada kasih Kristus. Kita mau dipenuhi oleh belas kasihan, sabar, saling peduli. Amin. Nah, terakhir, betapa kasih persaudaraan itu harus dipelihara. Arti dipelihara harus dilakukan, dirawat, berkesinambungan, hari demi hari makin bagus. Hari ini kita belajar 3 poin. Pertama, saling peduli. Kedua, saling memperhatikan. Ketiga, saling menasihati dengan didasari oleh surat Ibrani pasal 13 ayat 1 yang saya sisipkan dengan kesaksian bagaimana Yankel yang remaja menolong pria tua di gerbong kereta api yang kosong saat hujan salju. Dia memperhatikan orang yang lebih senior daripada dia. Dia menolong. Akhirnya saat dia menolong orang yang senior itu dia sendiri tertolong. Saat kau peduli kepada orang lain, engkau terpeduli. Saat kau memperhatikan orang lain, engkau sendiri terperhatikan. Saat kau menasihatkan orang lain, engkau sendiri mendapat keuntungan dari nasihat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, antusias. Haleluya. Saya membacakan satu ayat sebelum kita doa berkat yang dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita doa dengan tutup. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus.
Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan iman di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat beraktivitas di dalam kasih Kristus. Sampai jumpa.